Di Australia dia digembalakan ya, digembalakan, dilebarkan, tidak seperti kita kasih makan, ternak domba. Apakah bisa diterapkan di Indonesia nih? Saya rasa, nah inilah yang kita, makanya saya buat judul buku itu adalah sinergi. Sinergi itu berarti masalah nak punya tanah, kita kepemilikannya kan cuma kurang dari 30 ar. Nah itu masalahnya, itu mungkin. Pengamatan Ibu gimana di masyarakat? Nah, sebelumnya Pak ya, kebetulan saya juga kemana saya pasti usung ini, yang dua nih, saya selalu mengusung EM4 nih, karena kan kita tahu sendiri bahwa saya lihat lagi fenomena di desa itu kan orang muda itu sudah keluar negeri, kerja di kapal pesiar, udah keluar negeri. Ini desanya ini sepi sekarang, pertaniannya nggak terurus, tanah-tanah bisa terlantar, dan itu sudah terjadi fenomena. 10 tahun kemudian ini tambah parah. Nih bagaimana cara menghadapi ini? Itulah saya buat buku Kemitraan Hijau tuh Pak. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu ya. Bapak. Saudara, sekarang kita berbincang dengan Ibu Dr. Putu Eka Pasmidi Aryati yang lebih dikenal dengan Ibu Eka ya. Bu Eca, Pak. Bu Eca ya. Dia dosen Fakultas Pertanian Universitas Mahasaraswati dan banyak pengalamannya dalam bidang keilmuan pertanian. Salah satu buku terbarunya adalah buku Kemitraan Hijau, Jembatan Sinergi Pertanian Organik Indonesia Australia. Jadi dalam acara ini saya memperkenalkan diri, nama saya Widi Dana sebagai pengembang daripada teknologi IM4 di Indonesia dalam channel IM Indonesia Official. Silakan subscribe channel ini. Ibu Eka, saya ingin bertanya tentang pertanian organik ya, kemitraan hijau. Ini apa artinya Bu ya? Kemitraan hijau itu kan kerjasama Pak ya. Kerjasama itu berarti aliansi, kita butuh kerjasama dari berbagai pihak, misalnya dari praktisi tentunya, stakeholder, terus dari pemerintah juga, sama orang-orang sipil pastinya, seperti itu. Jadi melibatkan berbagai pihak. Jadi hijau itu artinya pertanian? Pertanian. Hijau kita, karena saya orang pertanian ya, bergerak di bidang pertanian, jadi arahnya pasti ke kemitraan hijau, berarti aliansi tentang arahnya lingkungan, pertanian, seperti itu. Oke. Jadi arti daripada pertanian organik itu apa? Ya. Kalau misalnya dari pertanian organik kan kita sama-sama bertujuan untuk menjaga lingkungan, menghilangkan kimia sih, untuk secara garis dasarnya itu adalah kita meninggalkan kimia untuk menuju ke pertanian ramah lingkungan yang lebih baik. Mengurangi ya. Ya. Oke. Pelan-pelan mengurangi. Kalau dikurangi itu penggunaan pupuk kimia, pestisida kimia itu apa tidak berpengaruh terhadap penurunan produksi atau? Nah, itu yang sebenarnya harus kita lebih tahu Pak ya. Kalau misalnya mungkin Bapak, kalau saya senang sekali pertama sih saya mau mengucapkan bahwa saya senang sekali bisa diundang ke sini ketemu Pak Oles yang sudah familiar dari sejak saya kuliah ya. 1997, saya sudah mengenal nama Bapak, sering ke kantor Bapak dulu yang di Lokomodo. Lokomodo ya. Di situ juga kita tertarik bahwa Bapak ini itu Pak Oles belum begitu terkenal Pak ya zaman itu. Cuman ya dari situ tuh kita lihat penggunaan mikroorganisme, ada namanya vokasi segala macam kan. Itu juga memicu saya untuk tertarik ke pertanian gitu. Makanya arahnya kan dulu tuh ke organik Pak ya. Jadi kalau sudah menggunakan mikroorganisme berarti arahnya itu adalah pemanfaatan makhluk hidup mikroba untuk tujuannya adalah membaikkan struktur tanah segala macam, ramah lingkungan lah. Seperti itu Pak ya. Jadi dalam buku ini kita bahas buku ini Kemitraan Hijau. Di Australia dia digembalakan ya, dilebarkan, tidak seperti kita kasih makan, ternak domba. Apakah bisa diterapkan di Indonesia nih? Saya rasa, nah inilah yang kita, makanya saya buat judul buku itu adalah sinergi. Sinergi itu berarti gimana kita bekerja sama, nanti kita ada hal-hal yang baik di sana, apakah kita bisa terapkan di sini. Cuman dari dari perbincangan yang saya sama pemilik lahan di situ tuh, sebenarnya bisa kalau asalkan yang utama tuh kan tekad dan mau. Yang penting mau kan gitu Pak. Kalau mau tuh sebenarnya bisa, karena gini,
Kalau mengenai buku ini kan itu beternak domba Pak ya. Kalau domba yang di sana itu memang tidak membutuhkan tenaga manusia yang seperti di sini yang terlalu banyak. Jadi arahnya adalah pengembalaan secara liar. Cuman memang diawasi. Jadi yang disediakan itu adalah mereka makan di tempat langsung lebar terbuka, hanya berrumputan. Tidak harus manusianya mencariin makan, menyediakan pakan seperti itu. Kecuali memang di musim-musim kemarau panjang, baru mungkin ada silase atau apa yang bisa. Jadi kalau misalnya kalau Bapak bertanya tentang apakah bisa diterapkan di sini, mungkin akan bisa kalau misalnya kita mau melakukan seperti itu gitu. Karena tanahnya itu masalah nak punya tanah, kita kepemilikannya kan cuma kurang dari 30 ar. Nah, itu masalahnya. Itu mungkin yang membedakan antara Australia dan di sini ya. Sebenarnya kalau misalnya di sini itu kita lebih Pak ya, lebih bersyukur karena tanah di situ kan subur banget, tidak seperti di sana. Di sini tuh udah struktur tanah segala macam itu jauh lebih kayak kita tahu sendiri bahwa di Indonesia apalagi di Bali itu apapun kita tebar pasti akan langsung tumbuh tanpa ada perawatan apapun, bisa tumbuh dengan baik kan seperti itu. Ya, jadi saya kira memang tanahnya itu jadi masalah kecuali di daerah NTT ya. Ya mungkin di daerah savana mungkin bisa. Tapi kalau begini hanya semuanya ada pembatas-pembatasan, gimana caranya? Ternak 100 ekor udah pusing ya. Pusing. Cuman dari buku saya ini bukan itu yang harus bagaimana caranya membualakan salah banyak, bukan itu tujuannya. Jadi inti buku ini adalah itu tentang di situ kan banyak dibahas tentang bagaimana menyuburkan tanah, bagaimana mengembalakan secara istilahnya kita merotasi gitu loh. Karena memang ketersediaan lahan banyak, tetapi kita bilang lahannya banyak, tetapi rumputnya yang nggak bisa tumbuh seperti di Indonesia, gitu bedanya. Bisa Pak menangkap maksud saya? Kita dikasih alam kendala, di sana itu tersedia alam yang luas, tetapi untuk tumbuh rumput persediaan pakannya juga terbatas sesuai dengan musim. Bedanya di sini tanahnya kita sempit, tetapi ketersediaan bahan pakan itu berlimpah seperti itu. Itu yang membedakan. Ya mudah-mudahan aja bisa di Indonesia. Karena jenis kambingnya juga lain ya. Itu domba. Dombanya. Domba ya. Oke. Nah, kemudian sekarang di Indonesia kan peternak kambing. Satu petani hanya mungkin memiliki maksimum 20 ekor, 50 ekor dah pusing dia menanam. Jadi apa masalah yang dihadapi oleh peternak kambing di Indonesia itu? Kalau misalnya kita bicara ke Indonesia, sebenarnya kalau seperti yang Bapak bilang tadi, memang betul keterbatasan lahan itu menyebabkan tidak ada pengusaha yang memang betul-betul pemiliknya tinggi, produksinya banyak gitu kan, itu yang kurang. Jadi kendala sih sebenarnya memang di mana tuh lahan untuk berternak, kesiapan ketersediaan pakan seperti itu. Jadi kalau misalnya saya arahkan kesediaan pakan itu juga memang sih itu terkendala juga dari musim Pak ya. Kalau misalnya musimnya lagi musim bagus, musim hujan itu rumput tersedia. Cuma kalau misalnya kadang memang, tapi tidak seperti di Australia, jarang tersedia. Kalau di Bali itu memang ada saat dimana suhu juga mempengaruhi kesediaan pakan. Nah maka itu sebenarnya sudah ada sebenarnya sistem namanya penyediaan silase. Silase itu adalah rumput atau bahan-bahan pakan yang sudah bisa mereka simpan atau buat agar di kemudian hari ketika musim tidak sesuai dengan yang kebutuhannya tersedia seperti itu. Nah, kemudian biasanya kan kambing atau domba ya itu kan berbau ya, bau, kemudian ada penyakit, ada kutu, ada kudes itu ya. Apakah dengan ini pengalaman di petani itu kan ada juga digunakan untuk pupuk dengan menggunakan EM dan sebagainya itu. Pengamatan Ibu gimana di masyarakat? Nah, sebelumnya Pak ya, kebetulan saya juga kemana saya pasti usung ini, yang dua nih, saya selalu mengusung EM4 nih. Karena kan kita tahu sendiri bahwa ini untuk pertanian, ini untuk peternakan kan seperti itu. Kayak kemarin itu saya kebetulan selalu mengadakan kita tergabung berkompetisi untuk
pengabdian masyarakat. Mungkin saya bisa cerita sedikit bahwa terakhir kemarin dari 2 tahun lalu kita ada di Dikti itu namanya pengabdian masyarakat itu Kosa Bangsa. Kosa Bangsa itu di mana daerah yang institusi atau universitas yang klasternya utama itu bisa mendampingi di klaster universitas yang lebih rendah seperti Madya misalnya. Kebetulan saya betul turut kemarin itu sempat menjadi pendamping di daerah Lombok, Sesait, dan Bima di Dompu. Jadi kita tahu sendiri kalau misalnya utamanya daerah Dompu, Bima nih ya, itu daerahnya kurang itu Pak? Tidak seperti di kita. Mereka bukan kurang subur Pak, subur sebenarnya, cuma keterbatasan itu adalah air yang menjadi sumber utama bagi pertumbuhan segala macam itu terbatas. Jadi di situ tuh kadang masyarakat tuh merasa satu karena memang mungkin dari segi SDM kurang. Jadi itu kita bisa disuruh untuk edukasi bagaimana pemanfaatan lahan, dan karena melihat lahannya tandus, jadi mereka berpikir bahwa mau diapain lahannya. Jadi lahannya tidur semua Pak. Banyakan yang lahan tidur di situ. Di Dompu, Bima Dompu ini banyak lahan tidur. Kan di sana bisa dilakukan seperti yang di Australia itu. Nah itu yang saya masuk ke situ. Itu yang saya mau bilang ke Bapak itu. Enggak, karena gitu. Maksudnya adalah SDM yang kurang. Jadi itu yang kita bisa masuk ke sana untuk memberi informasi tentang bagaimana caranya untuk menghidupkan kembali lahan tidur itu, seperti itu. Jadi saya dengan tim Kosa Bangsa yang kebetulan memang kita yang dari Unmas, dari berbagai macam bidang ilmu. Ada yang saya ajak dari lingkungan juga, teman-teman dari teknik lingkungan. Ke sana itu kita membawa, waktu itu kita membuat teknologi irigasi tetes. Irigasi tetes itu di mana untuk air kan itu mereka airnya tak ada hujan Pak kan. Jadi kebetulan kita bisa siapkan sumur, jadi ditarik sama pompa. Biar tidak mereka menyiram sibuk itu, kita gunakan selang tetes itu. Pakai listrik apa? Pakai listrik. Irigasi, pakai listrik. Tapi tetap karena gini, yang dulunya misalnya sungai itu kan udah kering gitu Pak ya. Jadi otomatis harus sumur. Jadi nariknya ya tetap masih pakai listrik. Masih menggunakan listrik, ditampung tetap masih sederhana ditampung, baru diteteskan ke beberapa pakai selang sih, beberapa luasan daerah di situ. Jadi nanti mungkin saya akan lihatkan foto-foto dan video-video yang sudah kami lakukan. Lahan tidurnya itu dari memang kering kerontang itu akhirnya sampai sekarang itu sudah menghasilkan sayur mayur, melon, semangka. Kan kita buat hortikultura. Bahkan kita juga ajari mereka untuk beternak lele dalam dalam tangki. Tangki, tapi itu pakai bioflok. Cuman biofloknya itu dari masih pakai bambu sih ini. Okay. Seperti itu. Itu juga saya ajari mereka membuat pupuk kompos, pupuk kandang. Kebetulan kemarin juga bingung cari ini. Karena memang kebetulan kalau mikroorganisme itu kan betul-betul berperan untuk sebagai pengurai untuk mempercepat proses pengomposan kan. Jadi memang berterima kasih sih sama Pak Oles karena sudah menyediakan. Di sana ada teknologi lahan kering ya? Pertanian lahan kering. Gimana cara penerapannya? Maksudnya prakteknya di sana. Lahan kering kalau nggak ada air. Itu yang saya bilang tadi, kita menggunakan irigasi tetes itu. Jadi sistem irigasi tetes itu karena kalau selama ini kan kalau udah lahan kering, kalau masyarakat tani kalau tidak diedukasi bagaimana cara pengembangannya, kan mereka nggak tahu, jadi tidur lahannya. Nah ketika kita datang dengan program Kosa Bangsa kemarin dari Dikti, jadinya itu bisa sampai sekarang lahannya itu sudah sudah subur kembali, dan ketika masyarakat bisa menerima dan sudah mampu menerapkan seperti apa yang kita. Kosa Bangsa itu apa nih? Kosa Bangsa ini adalah program Dikti. Jadi semua semua akademisi atau dosen yang bisa terlibat adalah dosen yang punya yang sudah klaster universitas utama, bisa mendampingi universitas-universitas yang di klaster Madya
untuk pokoknya di daerah lokus itu daerah tertinggal, daerah-daerah yang ini bencana, daerah-daerah yang pokoknya kita kemarin sasarannya itu adalah daerah-daerah yang rawan bencana, daerah yang kering seperti yang Tandus, seperti yang di Bima dan Dompu kemarin tuh. Iya. Ende, Kupang itu kemarin masuk. Oke, kalau pertanian di Bali sekarang ini masalahnya apa? Kalau pertanian di Bali, kalau misalnya secara umum sih lahan Pak ya. Kalau misalnya pertanian itu ya seperti Bapak bilang tadi itu lahan kita yang memang sistem pertanian Bali kan kalau misalnya kita telusuri lebih jauh ada budaya apa namanya tuh waris, bagi-bagi waris kan. Jadi semakin lapang semakin sempit. Apalagi kalau tergerus oleh pariwisata di mana semua jadinya lahannya diambil untuk pemukiman baru Pak ya. Tambah menyusut lahannya. Menyusut lahannya itu yang. Tapi SDM kita juga menyusut, bagaimana nih? Nah itu, makanya nanti Bapak bantu untuk kita menjelaskan ke masyarakat bahwa ayo anak-anak muda generasi kita itu dimanapun kita berada yang utama itu kan pangan Pak ya. Ketahanan pangan yang paling kita penting. Bisnis pertanian itu rugi, bagaimana? Nah itu bagaimana kita membangun kepercayaan masyarakat agar nggak merugi ya Pak. Bapak nih salah satu yang bisa sebenarnya untuk membangun generasi muda lebih percaya lagi bahwa pertanian tidak hanya gini, sarjana pertanian itu adalah bukan lagi mencangkul berkecimpung dengan lumpur segala macam. Sarjana pertanian itu mampu menciptakan sesuatu seperti yang Bapak bilang tadi di Waribang itu Bapak punya kebun. Banyak tanaman-tanaman langka yang kita tidak tahu fitokimianya apa. Jadi ketika tanaman tidak diketahui manfaatnya apa, kandungan fitokimianya apa, tanaman itu akan punah karena dianggap tidak berguna, dianggap sebagai gulma. Betul nggak Pak? Ya. Dianggap gulma kan selama ini karena nggak tahu manfaatnya apa. Kayak ditemukan sekarang itu ada sirih Cina, ternyata ininya tinggi, antioksidannya tinggi, obat segala macam. Itu salah satu peranan sarjana pertanian kita adalah mempertahankan pangan seperti itu, mencari tahu kandungan metabolit sekunder yang ada dalam suatu tumbuhan sehingga nanti tahu lagi ketika kita tahu apa kandungannya maka tanaman itu bermanfaat akhirnya dibudidayakan. Sebenarnya banyak sekali kalau di pertanian itu banyak sekali rekayasa genetika, bagaimana membuat tanaman menjadi tahan dari hama dan penyakit, bagaimana menemukan tanaman yang itu udah tanaman langka yang dianggap tidak dianggap bermanfaat. Ketika sarjana pertanian yang meneliti akhirnya ketahuan ini kandungannya ini jadi obat kanker lah seperti itu, obat awet muda lah. Kan seperti itu kan. Jadi kemarin juga saya sempat meneliti beberapa tumbuhan, ternyata ada kandungan retinol yang selama ini orang-orang retinol itu diagung-agungkan di dunia kosmetik bahwa retinol adalah untuk awet muda segala macam kan. Ternyata di tanaman ini ada, padahal tanaman ini dianggap tanaman liar semak yang harus dibuang kayak gulma, itulah tanaman yang nggak kepake. Kalau misalnya kita sudah bisa buktikan ada penelitian menunjukkan bahwa hasil dari metabolit sekundernya tinggi, fitokimianya adalah ke arah ini, jadinya nanti kembangan tanaman itu bisa dipakai sebagai tanaman kosmetik seperti itu. Kemudian ada pertanian organik, kemudian ada pariwisata. Apakah ini bisa dihubungkan atau bagaimana? Nah, kita punya yang namanya agrowisata. Ya kan? Agrowisata itu adalah pengembangan pertanian di mana pertanian itu bisa dinikmati oleh wisatawan. Di Bali itu kan marak banget. Nah, cuman kuncinya adalah gimana caranya agar tetap ramah lingkungan. Jadi caranya kalau ramah lingkungan menggunakan hal-hal yang bersifat organik. Kan begitu Bapak? Itu ya, menggunakan ramah lingkungan kan berarti mengurangi pestisida kimia, pupuk kimia untuk menjaga lingkungan agar tetap kembalikan lingkungan seperti sedia kala, seperti itu. Anggap petani Australia atau petani Amerika, petani Eropa. Dia ke Bali melihat pertanian apa yang dilihat itu sebenarnya? Kan dia lebih besar, lebih ekonomis ya. Kalau menurut saya sih bukan pertaniannya saja, tapi itu lebih ke budaya. Ini bahasan kita luas Pak ya, tidak hanya budaya pertanian. Budaya pertanian, iya. Apa budaya pertanian kita?
kayak kayak kemarin tuh kan banyak orang datang tuh kan pariwisatanya itu pariwisata budaya yang disinergikan dengan pertanian kan seperti itu. Jadi budaya pertanian tuh ya bagaimana kayak kalau di Ubud kita lihat teras ring ya nggak? Bagaimana seandainya pertanian di Bali itu sudah ada? Tidak ada. Ya, kan sekarang subah udah berkurang, semuanya berkurang, tanah berkurang, kan berkurang. Apakah masih bisa bertahan agrowisatanya? Nah itu kembali ke saya nggak bisa menentukan apa bisa bertahan apa enggak. Tapi mari ayo kita pertahankan, ya nggak sih Pak? Mari kita pertahankan gitu karena apa? Satu, budaya Sumba itu sebenarnya tidak hanya sebagai aspek wisata, tetapi juga memang mempertahankan bagaimana kondisi pertanian kita agar tetap agar tetap di jalur ketahanan pangan kan seperti itu. Karena budaya Sumba aja banyak yang menyerap dari daerah-daerah lain kan. Bagaimana sistem irigasi bisa adil untuk didistribusikan ke semua aspek. Karena melihat saat sekarang air irigasi itu kan debit air semakin berkurang, semakin menyusut. Karena memang pemanasan global atau apa. Cuman kan gimana sistem membagi air agar adil. Kan itu yang saya lihat lagi fenomena di desa itu kan orang muda itu sudah keluar negeri, kerja di kapal pesiar, ya. Udah keluar negeri. Ini desanya ini sepi sekarang, pertaniannya nggak terurus, tanah-tanah bisa terlantar. Dan itu sudah terjadi fenomena. 10 tahun kemudian ini tambah parah. Nih bagaimana cara menghadapi ini? Itulah saya buat buku kemitraan hijau tuh Pak. Kebanyakan tanah nggak ada. Iya. Krisis penyakap sekarang. Makanya saya buat buku itu, Kemitraan Hijau sebagai sinergi. Tujuannya apa? Kemitraan itu kan adalah kerjasama atau aliansi dari beberapa kerjasama sama pemerintah, sama praktisi pertanian, stakeholder, akademisi, sama rakyat sipil. Bagaimana caranya bersama-sama memajukan lagi pertanian, meningkatkan bagaimana kepercayaan masyarakat lagi kembali untuk ke pertanian. Karena selama ini kan pertanian itu selalu kaitannya adalah miskin. Ya, orang nggak ada di desa. Karena orientasi mereka adalah selama ini kan untuk penghidupan yang lebih baik. Iya. Uang tidak bahkan banyak dapat di pertanian, ya nggak? Tetapi sebenarnya yang banyak Bapak lihat gimana? Orang berangkat ke Australia, ke segala macam, ke New Zealand, ke Jepang. Kan banyak sebenarnya pemuda-pemuda kita itu malahan menjadi pemetik buah. Bekerja di sektor pertanian lagi kan sebenarnya. Tapi gajinya 20 kali lipat. Tuh, makanya itu. Nah ini. Nah, sekarang bagaimana caranya bekerjasama dengan pemerintah agar bisa membuka peluang seperti itu agar kita sendiri bisa menyediakan hal seperti itu di Indonesia biar keluar. Apakah dia punya jalan? Saya rasa kita pun punya jalan. Kalau kita mau pasti ada jalan. Nggak gitu Pak? Kan Bapak yang lebih paham dari saya sebenarnya. Ini Bapak udah keren sekali. Bapak menciptakan tenaga kerja, peluang-peluang kerja kan di sektor pertanian juga nih. Ini udah mantap sekali sebenarnya. Berterima kasih nih buat Pak Oles nih. Demikian kalau kita berbicara tentang pertanian akan tidak habisnya ya. Masih banyak hal yang harus diselesaikan. Betul. Dan ketahanan pangan. Jangan sampai masalah dibiarkan kita hanya buat program-program atau proyek-proyek yang omon-omon saja. Terima kasih Ibu Echa ya sudah meluangkan waktunya. Kita bisa diskusi banyak tentang pertanian organik dan juga tentang kemitraan hijau. Konsep yang sangat bagus. Di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Makasih Bapak. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Ya.